Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Novianti dari SMK Negeri Tulakan, melakukan PPL di SMA Negeri Tulakan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Dalam PPL kali ini, saya akan praktekkan penerapan model pembelajaran PPL dengan materi kelangkaan pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelasnya sudah dibersihkan hari ini? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibersihkan terlebih dahulu ya, biar sampah-sampahnya tidak berantakan dan kita merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Selanjutnya, anak-anak silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Ibu akan mengerjakan perhatian kalian. Ayo mas, bajunya dirapi, tolong dirapikan. Iya mas, sudah rapi. Mas Ahmad, ayo bajunya lebih rapi lagi. Ya sudah, harusnya jilbabnya sudah ya. Nah gitu, kalau rapi kayak gini kan enak dipandang. Yang cewek makin cantik, yang cowok makin ganteng. Jadi walaupun pembelajaran tidak bersama Bu Evi, tetapi baju harus dirapikan karena kerapian adalah sebagian dari ketertiban. Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan orang masing-masing. Doa baik. Berdoa sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa hari ini, yaitu ketua kelas kita. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Arisa, Aulia, Dian, Dia, Vina, Indah, Linda, Lulu, Nur Soleh, oh di situ ya, Nurul, ya. Rahayu, Reva, Reva ini kelihatannya semangat sekali ya, sambil senyum. Revan, Hadir, Bu. ya. Risma, ya. Rita, Roy, Hadir, Bu. Surya, Hadir, Bu. Tiara, ya. Vina, ya. Ada semua ya anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu Evi hari ini. Selanjutnya untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah terdahulu, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Oke, siap ya? Majulah gendang membela yang benar. Majulah gendang. Oke, selanjutnya Bu Evi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Ini sudah kita lalui pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi anak-anak melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan ya. Oke, selanjutnya anak-anak akan menyajikan hasil diskusi sederhana mengenai berbagai fenomena
Apakah kalian pernah mengalami kasus kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Iya, apa Mbak? Saya pernah mengalami kasus kelangkaan air, Bu. Iya, air apa Mbak? Di tempat saya pernah terjadi kekeringan sehingga saya harus mencari air ke RT tetangga. Oh iya, terus dampaknya apa Mbak dari kasus kelangkaan air di daerahnya Mbak? Saya tidak bisa mandi dengan air yang banyak, Bu. Ibu saya juga tidak bisa menggunakan air untuk memasak dan mencuci. Oh iya, betul sekali ya Nana. Jadi air itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Kalau terjadi kekeringan, otomatis kita tidak bisa mandi dengan air yang banyak. Kita tidak bisa mencuci sayuran atau bahan makanan dengan bersih. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kira-kira kesulitan atau tidak? Kesulitan. Oke. Ada yang mengalami kasus kelangkaan lainnya? Saya, Bu. Iya, silakan dari apa? Kelangkaan minyak goreng. Iya, kelangkaan minyak goreng. Kasusnya seperti apa Mbak? Kemarin itu saya disuruh ibu membeli minyak goreng dari toko satu ke toko yang lainnya, tetapi pembelian hanya dibatasi 1 bungkus saja, Bu. Oh iya, hanya dibatasi 1 bungkus saja. Terus kalau terjadi seperti itu gimana? Ibunya memasak di rumahnya? Ibu tidak bisa memasak seperti biasanya karena ibu harus menghemat minyak goreng. Harus menghemat minyak goreng. Jadi biasanya ibunya menggoreng pisang dengan minyak yang banyak, dibuat sedikit. Biasanya ibu menggoreng nugget dengan menggunakan minyak yang banyak, minyaknya dihemat lagi. Jadi kasus kelangkaan seperti itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nana? Ya. Oke. Selanjutnya gambar apa lagi? Supermarket. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari supermarket tersebut? Kelangkaan minyak goreng. Ya, dalam store atau dalam perangnya itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Minyak gorengnya yang tersedia hanya sedikit sekali. Kira-kira kalau di supermarket seperti itu terus penduduknya sangat banyak, kira-kira memenuhi atau tidak? Tidak. Iya. Jadi kita sebagai dampak dari kelangkaan itu harus bisa menghemat atau kita bisa menciptakan minyak goreng yang baru dengan cara apa? Kalau yang punya kelapa banyak itu bisa membuat minyak kelapanya diparut, setelah itu diambil santannya dibuat minyak goreng, itu juga bisa. Itu alternatif dari kelangkaan minyak goreng. Jadi anak-anak bisa belajar seperti itu ya. Iya, agar tidak terlalu berdampak. Nanti yang biasanya makannya oseng mie terus nggak ada minyak goreng, nanti makannya sayur-sayuran, nggak enak makan, nggak nafsu makan, nanti berat badannya turun. Setelah itu kalau turun, daya imunnya menurun juga, akhirnya terjadi sakit. Oke. Gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua itu adalah pemerintah melakukan sidak ke pasar untuk mengecek stok minyak goreng, ya, karena terjadinya kasus kelangkaan tersebut. Oke, sebelum kita mulai presentasinya hari ini, kita ice breaking dulu biar kita lebih siap untuk presentasi, biar kita tidak nervous, tidak ngantuk dan lebih semangat. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Oke, ikuti Baby ya. Ya. Tepuk jari 1 tutup, tepuk jari 2 bawah, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua mama. 1, 2, 3, mari bergembira. Hore! Bagaimana? Sudah lebih fresh? Ya. Oke. Tidak ngantuk? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok. Siapa yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasinya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat Baby persilakan. Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Waktu dan tempat Baby persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Tiara.
Vina Aulia, Reva, Risma, dan Surya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus kelangkaan minyak goreng yang akan dipresentasikan oleh teman saya Reva. Ya, silakan Reva mengambil tempat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyebab terjadinya kelangkaan dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Penyebab kelangkaan minyak goreng. Yang pertama, naiknya harga minyak nabati. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan dari USD 1.100 menjadi USD 1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri. Produsen akan mendapat keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar apabila peralihan menuju ke produksi biodiesel. Menurut penjelasan Rosanto, saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal ini karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum usai. Pandemi COVID-19 yang belum usai menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Terlebih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga memilih beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, pemerintah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun untuk 6 bulan. Yang kedua, selama 6 bulan minyak goreng curah diproduksi mencapai 1,2 juta ton. Itu artinya subsidi minyak goreng curah setara dengan 6.300 per kilogram. Yang keempat, dengan harga jual berdasarkan HET, harga eceran tertinggi yang senilai 14.000 per liter, maka harga asli minyak goreng curah sebelum diberi subsidi mencapai 20.000 per liter. Yang keempat, pemerintah menerangkan subsidi itu akan disalurkan kepada pabrik minyak goreng curah yang terdaftar di Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit BPDPKS dengan sistem reimbursement. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Ayo silakan kelompok lain yang mau bertanya untuk kelompok 1. Angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reimbursement sesuai dengan subsidi yang akan disalurkan kepada pihak minyak goreng curah. Baik, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh Mbak Risma. Reimbursement adalah sejumlah kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai pembayaran pengeluaran bisnis. Dalam hal ini, besaran subsidi setara dengan selisih antara harga minyak sawit yang digunakan untuk memasok
stok minyak curah dengan harga pasar. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan tolong. Ya. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya dulu. Ya, silakan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, saya mengetahui tentang kelangkaan. Selain itu, pembelajaran menggunakan media PowerPoint lebih menjadikan kita mengetahui tentang ilmu teknologi. Di samping itu, kami merasa termotivasi untuk belajar, dan dalam pembelajaran ini kami tidak merasa bosan. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak. Bagus sekali. Jadi manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita bisa belajar tentang teknologi. Kita bisa menganalisis tentang kasus kelangkaan yang sedang booming terjadi saat ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian untuk kedepannya. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana kesan kalian yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Atau kalian mungkin merasa bosan dalam pembelajarannya Bu Evi? Bagaimana? Senang. Kenapa bisa senang? Karena pembelajarannya mengasihkan atau tidak? Mengasihkan. Terima kasih anak-anak. Bu Evi sangat senang sekali mendengarnya. Oke, selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, silahkan buka WA grup kalian. Sudah ya? Sudah. Oke, kalian akan mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirimkan di grup. Bagaimana, sudah? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 menampilkan presentasi yang terbaik. Jawaban yang diberikan dari kelompok yang lainnya yang bisa melakukan presentasi juga sangat baik. Kalian semua hari ini luar biasa. Tepuk tangan kepada kalian semuanya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup. Bu Evi mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran hari ini ada kurang lebihnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ya.